Di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang pandai besi bernama Benjamin. Ia dikenal bukan karena kekayaannya, melainkan karena kebaikan hatinya. Bengkelnya selalu terbuka bagi siapa saja, dari petani yang butuh cangkul baru, hingga anak-anak yang ingin melihat api menempa baja. Benjamin tak pernah menolak permintaan tolong, karena baginya setiap paluan di atas logam adalah wujud pengabdian. Suatu hari, suasana tenang di bengkelnya terusik oleh kedatangan seorang bangsawan yang angkuh. Ia datang dengan kuda terbaik dan pakaian sutra yang berkilauan. Dengan dagu terangkat, ia melemparkan sebuah kantung emas ke meja Benjamin. "Aku dengar kau pandai besi terbaik di negeri ini," katanya dengan nada meremehkan. "Aku mau kau buatkan aku pedang yang tak bisa dipatahkan, pedang terkuat yang pernah ada." Benjamin menatap kantung emas itu, lalu beralih ke mata sang bangsawan. Ia melihat kesombongan di sana, bukan kebutuhan. Namun, ia juga melihat sebuah tantangan yang menarik, bukan demi emas atau pujian, tapi demi membuktikan nilai dari sebuah kerja keras. "Akan saya coba, Tuan," jawab Benjamin tenang. Ia berharap bisa menyelesaikan tugas ini bukan untuk kehormatan, tapi untuk menjaga martabat pekerjaannya sebagai pandai besi sejati. Bangsawan itu tersenyum sinis. "Bagus, tapi dengarkan baik-baik. Pandai besi," lanjutnya. Nadanya berubah menjadi ancaman. "Jika kau gagal, jika pedang itu patah, walau sedikit saja, aku akan pastikan seluruh desa tahu bahwa kau hanyalah seorang penipu. Kau akan kehilangan kepercayaan semua orang, dan bengkelmu ini akan jadi kenangan." Tekanan itu terasa begitu nyata. Bukan hanya reputasinya yang dipertaruhkan, tapi juga kepercayaan orang-orang yang selama ini ia layani dengan tulus. Penduduk desa mulai berbisik, beberapa meragukan kemampuan Benjamin, sementara yang lain memberinya semangat. Benjamin merasakan beban itu di pundaknya. Namun, ia tidak gentar. Ia tahu bahwa pedang yang diminta bangsawan itu bukanlah sekadar soal logam terbaik atau teknik terhebat. Ini adalah ujian tentang hati, ketelitian, dan ketenangan jiwa. Malam itu, Benjamin tidak langsung menyalakan tungku apinya. Ia duduk di depan bengkelnya, menatap bintang-bintang. Ia memikirkan setiap detail, setiap kemungkinan. Ia tahu bahwa kemarahan atau ketakutan hanya akan membuat hasil kerjanya rapuh. Ia harus menempa pedang itu dengan niat yang murni, dengan hati yang damai. Ini bukan lagi sekadar pekerjaan. Ini adalah pertarungan antara kesombongan dan ketulusan. Keesokan paginya, dengan pikiran yang jernih, Benjamin mulai bekerja. Suara palu yang beradu dengan logam panas mulai terdengar, menjadi musik yang akrab di telinga penduduk desa. Ia memilih bongkahan logam terbaik dari simpanannya, logam yang telah ia rawat selama bertahun-tahun. Ia menyalakan api, membiarkannya berkobar dengan panas yang sempurna. Hari-hari berlalu, dan Benjamin seolah menyatu dengan pekerjaannya. Siang dan malam, bengkelnya tak pernah padam. Ia menuangkan seluruh pengalaman hidupnya ke dalam pedang itu. Setiap lipatan baja, setiap celupan ke dalam air, dilakukan dengan perhitungan yang presisi. Keringat membasahi dahinya. Otot-otot lengannya terasa tegang, namun matanya tetap fokus. Ia mengingat setiap pelajaran yang ia dapatkan dari gurunya, setiap kesalahan yang pernah ia buat, dan setiap keberhasilan yang ia raih. Semua itu ia tuangkan ke dalam sebilah baja yang perlahan mulai terbentuk. Namun, tantangan ini lebih berat dari yang ia bayangkan. Setelah berhari-hari bekerja tanpa henti, kelelahan mulai menggerogoti tubuh dan pikirannya. Suatu malam, saat ia sedang mengasah bilah pedang, keraguan mulai merayap masuk ke dalam hatinya. Ia menatap pedang di tangannya. Pedang itu tampak kuat, tapi apakah benar-benar tak bisa dipatahkan? Konsep itu sendiri terasa mustahil. Logam, sekuat apapun, pasti punya titik lemah. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia telah menyanggupi sesuatu yang mustahil? Apakah ia akan mengecewakan semua orang yang percaya padanya? Pikirannya kacau. Palu di tangannya terasa semakin berat. Api di tungku seolah mengejeknya. Ia merasa kecil dan tak berdaya. Di ambang keputusasaan, ia meletakkan peralatannya,
dan berjalan keluar dari bengkelnya yang panas. Udara malam yang sejuk menyapanya, namun tak mampu mendinginkan pikirannya yang kalut. Ia duduk di bawah pohon tua di depan bengkelnya, tempat ia biasa beristirahat. Ia hampir menyerah. Ia merasa telah gagal, bahkan sebelum pedang itu diuji. Dalam keheningan malam, ia menatap tangannya yang kapalan dan penuh luka bakar. Tangan itu telah menciptakan ratusan alat yang membantu kehidupan orang banyak. Tiba-tiba, sebuah kesadaran menghampirinya. Kekuatan sejati dari hasil kerjanya selama ini bukan berasal dari kesempurnaan logam, melainkan dari ketekunan dan niat baik yang ia curahkan. Ia teringat senyum seorang petani saat menerima cangkul baru. Ia teringat ucapan terima kasih seorang ibu saat pisaunya kembali tajam. Kekuatan karyanya ada pada hati yang tulus. Saat itu, Hugo Benjamin merasa tenaganya pulih. Beban di pundaknya terangkat. Ia kembali masuk ke dalam bengkel, bukan dengan keraguan, tetapi dengan keyakinan baru. Ia melanjutkan pekerjaannya dengan sepenuh hati, membiarkan ketulusannya mengalir ke dalam setiap detail pedang itu. Akhirnya, pedang itu selesai. Bilahnya berkilau dengan cahaya yang luar biasa, seolah memancarkan kekuatan dari dalam. Gagangnya terbuat dari kayu terbaik, diukir dengan detail yang indah namun kokoh. Pedang itu terasa seimbang, ringan, namun mematikan. Benjamin menatap mahakaryanya dengan puas, bukan karena kesombongan, tapi karena ia tahu ia telah memberikan yang terbaik. Tepat pada hari yang dijanjikan, bangsawan itu kembali. Kali ini membawa beberapa pengawalnya yang berbadan tegap. Wajahnya masih menunjukkan kesombongan yang sama. "Jadi, mana pedang buatanku?" tanyanya tanpa basa-basi. Benjamin dengan tenang menyerahkan pedang itu. Bangsawan itu menerimanya, menimbangnya, lalu tersenyum meremehkan. "Sekarang, kita lihat, apakah kau penipu atau bukan?" Ia memerintahkan pengawalnya untuk membawa sebuah balok kayu besar. Dengan sekuat tenaga, ia mengayunkan pedang itu ke balok kayu. Terdengar suara keras, dan balok kayu itu terbelah menjadi dua dengan sempurna. Bilah pedangnya tidak ada goresan sedikit pun. Bangsawan itu terkejut. Ia kemudian mencoba mematahkannya dengan membenturkannya ke batu besar. Pedang itu hanya memercikan api, tapi tetap utuh. Tidak puas, ia memerintahkan dua pengawal terkuatnya untuk mencoba membengkokkan pedang itu. Keduanya mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Urat-urat di leher mereka menonjol, namun pedang itu tidak bergerak seinci pun. Bangsawan itu terdiam, tak bisa berkata-kata. Ia menatap pedang di tangannya, lalu menatap Benjamin. Kesombongan di matanya perlahan luntur, digantikan oleh rasa takjub dan hormat. Ia akhirnya menundukkan kepalanya. Untuk pertama kalinya, ia terlihat rendah hati. Bagaimana kau melakukannya?" tanyanya lirih. Benjamin tersenyum lembut. "Kekuatan sebuah karya bukan hanya tentang bahan yang kau pakai, Tuan," jawabnya, "tetapi tentang hati dan perhatian yang kau berikan dalam membuatnya." Bangsawan itu tertegun. Ia akhirnya mengerti. Ia belajar bahwa kerja keras, ketekunan, dan yang terpenting, ketulusan adalah sumber kekuatan yang sesungguhnya. Sejak hari itu, sang bangsawan berubah menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Ia belajar menghargai kerja keras orang lain. Dan pedang buatan Benjamin menjadi legenda bukan sebagai senjata, tapi sebagai simbol bahwa apapun yang dikerjakan dengan sepenuh hati akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang tidak akan pernah dimiliki oleh hasil kerja yang terburu-buru dan tanpa perasaan. Karena pada akhirnya, ketulusan adalah kekuatan terbesar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan cerita ini jika kalian suka. Sampai jumpa di video berikutnya.